Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai array 2 dimensi, di mana pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai array 1 dimensi. Dan kita sudah tahu bahwa array 1 dimensi itu hanya terdiri dari sebuah baris, di mana pada baris tersebut terdapat beberapa data, di mana datanya memiliki tipe data yang sama dan memiliki nama variabel yang sama. Nah, untuk array 2 dimensi ini, maka pada array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris elemen yang bertipe sama. Jadi pada array 1 dimensi ini terdiri dari satu baris berisi beberapa data. Semuanya memiliki tipe data yang sama dan nama variabel yang sama. Nah, pada array 2 dimensi terdiri lebih dari satu baris berisi beberapa data yang semuanya memiliki tipe data yang sama. Jadi kalau kita lihat dari data berikut ini, pada data ini memiliki lebih dari satu baris, yaitu memiliki dua baris, di mana terdapat beberapa data, di mana datanya ini semua memiliki tipe data yang sama. Jadi kalau kita lihat dari data ini adalah tipe datanya adalah integer. Array 2 dimensi juga terdiri dari baris dan kolom, di mana pada data berikut ini terdiri dari dua baris dan terdapat sebanyak 4 kolom. Jadi 4 kolom dan 2 baris. Dimensi array dinyatakan dalam baris dan kolom. Jadi kalau kita lihat dari data berikut ini, kita bisa menyebutkan di sini adalah array-nya 2 kali 4, di mana 2-nya ini berupa baris dan 4 ini berupa kolom. Untuk deklarasi array 2 dimensi, maka kita dapat menuliskan diawali dengan tipe data, lalu nama array, lalu jumlah baris, dan jumlah kolom. Di mana untuk tipe datanya ini adalah tipe data dari elemen array tersebut. Nah, jadi jika datanya berupa angka, tipe datanya contohnya integer. Jika berupa karakter, maka tipe datanya kita bisa tuliskan char dan lain sebagainya. Untuk nama array-nya sendiri ini bebas, jadi silakan memberikan nama array sesuai dengan kebutuhannya. Untuk jumlah baris, ini adalah jumlah baris elemen array yang dibutuhkan. Dan untuk jumlah kolom, ini adalah jumlah kolom elemen array yang dibutuhkan. Kita dapat lihat dari contoh berikut, jika kita menuliskan deklarasi array 2 dimensi seperti ini, jadi integer, lalu nama array-nya nilai, untuk barisnya 2 dan kolomnya 4, maka ini diartikan sebagai kita mendeklarasikan array berukuran 2 kali 4 yang bertipe data integer. Jadi berukuran 2 kali 4, di sini 2 baris dan 4 kolom. Contoh yang berikutnya, jika kita menuliskan seperti ini, jadi tipe datanya di sini char, lalu ada nama array-nya mahasiswa. Di sini barisnya 15 dan kolomnya 35. Maka dapat diartikan di sini kita mendeklarasikan array yang berukuran 15 kali 35 dan bertipe char. Contoh yang berikutnya, jika kita menuliskan seperti ini, jadi int data, di sini tipe datanya integer, lalu nama array-nya data,
dan barisnya 1, lalu kolomnya 4, di mana di sini adalah array 1 kali 4. Nah, bagaimanakah array yang terbentuk? Nah, jadi jika seperti ini, maka itu sama saja dengan kita menuliskan array 1 dimensi. Jadi ini artinya adalah integer data 4. Jadi seperti ini untuk deklarasinya. Jadi karena yang kita tahu adalah terkait dengan array 2 dimensi ini, yang pasti adalah array 2 dimensi ini lebih dari 1 baris. Nah, jadi makanya jika kita menuliskan seperti ini, maka ini sama saja dianggap sebagai 1 dimensi. Maka kita cukup menuliskan seperti ini. Untuk inisialisasi array 2 dimensi, sama seperti array 1 dimensi. Untuk pemberian nilainya, ini menggunakan kurung siku seperti ini. Nah, jika untuk array 2 dimensi, jadi sama saja. Hanya ada tambahan lagi tanda yang sama untuk masing-masing barisnya. Jadi pada array 1 dimensi yang seperti kita tahu, kita dapat menuliskan menggunakan tanda seperti ini. Karena dia terdiri dari 1 baris, maka untuk array 2 dimensi, untuk memisahkan dari baris yang satu dengan baris yang lain, maka kita tambahkan tanda seperti ini yang sama. Jadi dari sini kita bisa lihat ini untuk data baris pertama dan ini untuk data baris kedua. Jadi jika kita lihat dari penulisan sintaks seperti ini artinya adalah barisnya 2, ini baris, dan ini kolom. Nah, jadi untuk barisnya sendiri, untuk memisahkan dari baris yang satu dengan yang lainnya, kita tambahkan tanda seperti ini, lalu diikuti dengan koma. Jadi masing-masing jika penulisannya seperti ini, maka ini 1 dimensi. Jika array 2 dimensi, dapat kita lihat jika ilustrasinya seperti ini, maka untuk menuliskan sintaks array 2 dimensinya adalah seperti ini. Jadi menandakan ini adalah baris yang pertama. Dan untuk yang ini baris yang kedua. Kita juga dapat menuliskan seperti ini. Jadi untuk inisialisasi array 2 dimensi, ini kita bisa membacanya mulai dari baris ke 0, itu dianggapnya baris 1, dan dilanjutkan untuk baris yang berikutnya. Jadi kita mulai untuk pembacaannya nanti dari baris ke 0. Jumlah baris dan kolom ini bisa tidak dicantumkan. Jadi asalkan array-nya ini langsung diinisialisasikan. Jadi untuk jumlah baris dan kolomnya ini bisa kosong. Nah, tetapi kita bisa cantumkan langsung ini nilainya diinisialisasikan. Nah, jadi dari inisialisasi seperti ini kita dapat melihat di sini adalah array-nya berukuran 2 kali 3. Nah, jadi karena terlihat di sini ada 2 baris dan 3 kolom yang bertipe datanya itu integer. Lalu inisialisasi array 2 dimensi juga bisa saja tidak seluruh elemen itu diinisialisasikan. Misalkan saja contohnya seperti ini. Jadi int nilai, ini barisnya 2, kolomnya 3. Lalu ada di baris yang kedua kita tidak inisialisasikan datanya. Nah, ini juga bisa saja gitu ya. Nah, jadi artinya di sini kan ada kurang 1 elemen data. Nah, lalu
akan dibaca seperti apa? Karena di sini elemennya ada yang kurang, maka ini akan dibaca 0. Nah, jadi jika ada beberapa elemen yang tidak diinisialisasikan, maka ini isinya akan menjadi 0 atau karakternya itu adalah 0. Maka kita bisa ilustrasikan datanya seperti ini. Jadi untuk baris pertama ini 3, 2, 3, dan baris kedua karena di sini ada yang kurang elemennya 1, maka satu elemen ini dianggapnya itu 0 atau 0. Khusus untuk array 2 dimensi bertipe data char. Nah, jadi kita bisa inisialisasikan dengan cara berikut. Yang pertama bisa seperti contoh yang pertama ini, tipe datanya char, lalu nama arraynya adalah nama, barisnya 2, dan kolomnya 6. Nah, jadi maka bisa seperti ini kita menuliskan seperti data integer contoh sebelumnya. Tetapi karena ini karakter, maka untuk setiap karakternya kita tambahkan tanda kutip, tanda petik. Atau bisa seperti ini kita menuliskan, jadi tipe datanya char, nama, ini untuk nama variabelnya, nama arraynya, lalu barisnya 2, kolomnya 6. Nah, jika ini sebuah kata, maka kita dapat menuliskannya dengan tanda kutip 2. Jika karakter, tanda kutip 1. Nah, sekarang untuk mengakses array 2 dimensinya seperti apa? Nah, kita dapat menggunakan dengan penanda baris dan kolom tersebut. Jadi untuk contohnya sebagai berikut, jika kita akan mengakses atau menampilkan data 20. Nah, jadi kita akan menampilkan data 20, maka kita bisa akses dengan cara nama arraynya yang sudah kita inisialisasikan sebelumnya. Lalu kita panggil dengan nama arraynya nilai. Nah, kita akan panggil ini menandakan baris di sini baris ke 0 dan kolom ke 1. Nah, jadi untuk barisnya karena 20 ini dia berada di baris ke 0 dan kolom ke 1. Maka kita bisa akses dengan menuliskan sintaks seperti ini. Di nama arraynya nilai, lalu kita panggil 20 ini berada di baris keberapa dan di kolom ke berapa. Urutan pengaksesan tidak harus baris per baris, tapi juga bisa kolom per kolom. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi bisa baris per baris atau kolom per kolom. Nah, untuk contoh programnya sendiri, jadi kita bisa lihat dari contoh berikut. Nah, pada saat kita menuliskan array, nah di sini adalah inisialisasi array-nya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa tipe datanya itu integer, lalu nama array-nya nilai, terdiri dari 2 baris dan 4 kolom. Nah, jadi kita bisa inisialisasikan elemennya, kita masukkan elemennya seperti ini, dan kita panggil untuk setiap elemen yang ada di setiap baris dan kolomnya. Maka kita bisa mengaksesnya untuk memanggil 80, untuk menampilkan angka 80, data 80, maka kita bisa menuliskan, kita panggil nama arraynya nilai, lalu 80 ini ada di baris ke 0 dan kolom ke 0. Untuk elemen 25
ini ada di baris ke-0, di baris ke-0 dan kolom ke-1 sampai dengan terakhir untuk elemen 100 ini ada di baris ke-1 dan kolom ke-3. Nah, jika kita menuliskan coding programnya seperti ini, sintaks programnya, maka akan ditampilkan secara terurut berdasarkan pengaksesan yang ada di sintak programnya, maka akan ditampilkan datanya seperti ini. Nah, jika kita akan menampilkan dalam bentuk matriks, maka kita perlu memanggilnya seperti ini. Nah, jadi kita cukup menuliskan masing-masingnya itu dengan menggunakan slash T, jadi dipisahkan dengan tab. Nah, maka akan ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Untuk mengaksesan array 2 dimensi dengan perulangan, ini kita bisa menuliskan sintak programnya seperti ini. Jadi inisialisasi array-nya dulu, sama seperti tadi. Lalu kita tuliskan untuk perulangannya, di mana I-nya ini adalah inisialisasi awalnya 0, dan I ini kurang dari 2, maka yang akan ini kita inisialisasikan untuk baris, dan untuk J ini kita inisialisasikan untuk kolom, dimana I-nya nanti I ini kurang dari 2, maka terdiri dari 2 baris. Jadi 0 sampai dengan 1, maka 2 baris, dan kolomnya kita inisialisasikan untuk J. Jadi dimana J-nya ini kurang dari 4, maka untuk kolomnya sendiri 0, dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Karena di sini J kurang dari 4, maka inisialisasi untuk kolomnya 4. Lalu kita tinggal panggil I dan J-nya. Maka dari sini, dari sintak program berikut ini akan ditampilkan datanya seperti ini. Jadi kita dapat menggunakan perulangan untuk menyingkat programnya. Operasi pada array 2 dimensi. Jadi array 2 dimensi ini sering disebut sebagai matriks karena terdiri dari kolom dan baris. Nah, karenanya operasi pada array 2 dimensi pada umumnya adalah operasi matriks seperti menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan dua matriks, inverse, transpose, atau membalikan yang tadinya kolom menjadi baris atau baris menjadi kolom, atau sebagainya. Jadi contohnya untuk yang transpose, jadi operasi ini membalik posisi elemen-elemen dalam matriks. Yang tadinya baris, nah ini menjadi kolom, atau sebaliknya kolom menjadi baris. Jadi kita bisa lihat ada matriks di sini 3 kali 3, di mana ada 3 baris yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nah, jika dibalik posisinya, ini kita bisa lihat datanya akan menjadi seperti ini. Jadi yang tadinya baris, ini akan menjadi kolom. Untuk contohnya, misalkan kita mempunyai matriks seperti ini, ada satu barisnya terdiri dari 3, 1, 2, 3 untuk baris pertama, dan baris kedua 4, 5, 6, dan baris ketiga 7, 8, 9. Jika kita akan transpose dari matriks berikut ini, maka barisnya yang tadinya ini barisnya 1, 2, 3, maka ini akan menjadi kolom. Untuk sintak programnya dapat dilihat dari contoh berikut. Jadi kita inisialisasikan dulu untuk
matriksnya yang akan ditranspos. Jadi di sini tipe datanya integer, lalu nama arraynya matriks. Matriksnya ini 3 kali 3 karena barisnya terdiri dari 3 dan kolomnya 3. Nah, untuk elemennya kita masukkan. Lalu kita inisialisasikan untuk transposnya karena nanti akan diubah menjadi baris atau kolom menjadi baris. Oke, jadi kita bisa menggunakan perulangan di sini, di mana untuk matriksnya ini kita tuliskan untuk sintaksnya seperti ini. Jadi untuk transposnya kita tinggal balik. Nah, jadi untuk I-nya ini yang tadinya berupa baris, untuk J-nya ini kolom, maka jika kita akan membalikkan yang baris menjadi kolom, maka J-nya kita tuliskan terlebih dahulu, lalu diikuti dengan I. Nah, jadi di mana transposnya ini menjadi J, I sama dengan matriks IJ. Maka kita panggil transposnya ini. Maka untuk tampilannya nanti akan seperti ini pada saat sintak programnya dijalankan. Untuk operasi matriks tambah, nah untuk dapat menjumlahkan atau mengurangkan atau mengalihkan mungkin, nah ini syaratnya adalah dimensi kedua arraynya itu sama. Jadi untuk ukuran baris dan kolomnya sama. Jadi contoh ilustrasinya, misalkan di sini ada 2 buah matriks di mana syaratnya adalah ukuran barisnya ini sama, di mana di sini ada 3 baris, dan untuk matriks yang kedua pun ini ada 3 baris. Lalu kolomnya pun sama. Jadi kolomnya di sini terdiri dari 3 kolom, dan untuk matriks yang kedua juga harus 3 kolom. Jadi syaratnya seperti itu, baru kita bisa menggunakan operasi matriks tambah. Nah, jadi masing-masing nanti untuk masing-masing elemen barisnya itu akan dijumlahkan. Kita bisa lihat contoh dari sintak program seperti ini, di mana kita inisialisasikan masing-masing dari matriks yang pertama dan matriks yang kedua bersama dengan elemennya. Lalu kita inisialisasikan untuk hasilnya nanti. Yang pasti hasilnya harus baris dan kolomnya juga sama dengan matriks 1 dan matriks 2. Lalu kita gunakan perulangan untuk mengoperasikan matriks 1 dan matriks yang kedua. Jadi hasil ini matriks 1 ditambah dengan matriks yang kedua, lalu kita panggil hasilnya. Jadi hasil yang ini kita panggil, maka akan ditampilkan seperti ini. Jadi 20 nanti akan dijumlahkan dengan 22, ini menjadi 42 sampai dengan yang terakhir ini 44 ditambah dengan 65, hasilnya 109. Ini adalah operasi matriks tambah. Begitu juga akan berlaku untuk pengurangan atau bahkan perkalian. Sekian pembelajaran kita kali ini. Silahkan dipelajari kembali dan dipraktekkan langsung. Dan selamat belajar, salam sehat untuk kita semua.